Baik, selamat sore teman-teman semua, Bapak dosen. Pada sore hari ini saya akan mencoba untuk melakukan presentasi di mana saya akan mempresentasikan modul ke-8 yaitu pelatihan dan pengembangan, halaman 194 sampai dengan 208. Jadi dalam pembahasan ini ada 3 hal pokok yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah pelatihan diperlukan. Yang kedua, ada 4 analisis kebutuhan perusahaan atau organisasi terhadap pelatihan. Yang ketiga adalah metode-metode dalam desain pelatihan. Yang pertama adalah mengapa pelatihan diperlukan. Baik. Pelatihan diperlukan itu oleh karyawan terkait dengan pekerjaan dan organisasi agar dapat melakukan pekerjaan secara efektif. Jadi karyawan yang telah berpengalaman perlu dilatih ulang karena perubahan dalam pekerjaan dan organisasi. Pelatihan dan pengembangan menghasilkan karyawan yang lebih baik dan tenaga kerja yang lebih produktif. Jadi di sini tujuan daripada pelatihan itu adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan terhadap suatu pekerjaan sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan dengan baik dan tentu saja produktif. Pelatihan terdiri dari prosedur formal yang digunakan perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran sehingga perilaku yang dihasilkan berkontribusi pada tujuan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan itu adalah yang pastinya adalah keuntungan yang semaksimal mungkin, sehingga pelatihan-pelatihan itu perlu dilakukan terhadap karyawan-karyawan, apalagi karyawan yang baru, sehingga mereka betul-betul bekerja dan menghasilkan kontribusi yang baik untuk perusahaan, sehingga tujuan perusahaan atau memperoleh keuntungan dapat dicapai. Jadi ada 2 ya tujuan daripada pelatihan itu adalah, pertama adalah keterampilan karyawan dan kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan daripada perusahaan. Perusahaan atau organisasi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan melalui 4 jenis analisis kebutuhan. Yang pertama itu adalah analisis organisasi. Organisasi menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, kemudian membandingkan dengan tujuan pencapaian organisasi. Dengan cara ini organisasi dapat mengidentifikasi tujuan mana yang tidak tercapai, karena bidang-bidang ini kemungkinan besar akan menjadi target pelatihan. Jadi organisasi itu melihat di bagian-bagian mana target-target itu tidak dapat dicapai. Kenapa tidak dapat dicapai? Kemudian dianalisis dan diputuskan, yang bisa dikatakan bahwa di sisi-sisi inilah pelatihan itu perlu lebih
ditekankan. Sehingga untuk kedepannya diharapkan dengan pelatihan-pelatihan itu tujuan daripada organisasi itu bisa tercapai dengan baik. Yang kemudian itu adalah analisis tugas. Jadi perusahaan atau organisasi memeriksa tugas apakah pekerjaan tersebut dapat dilakukan. Untuk keberhasilan pelaksanaan setiap pekerjaan, karyawan baru akan mendapatkan pelatihan. Jadi dari tugas, perusahaan melihat apakah satu pekerjaan itu dapat dilakukan oleh seseorang atau tidak. Kalau tidak, berarti karyawan baru itu atau karyawan yang sudah lama itu perlu mendapatkan satu pelatihan sehingga dia boleh mengerjakan pelatihan itu, mengerjakan tugas yang diberikan perusahaan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan mencapai target tadi. Yang ketiga adalah analisis personil. Berbicara personil adalah tentang siapa. Jadi siapa yang membutuhkan pelatihan. Analisis personil menjadi sangat spesifik dengan fokus pada karyawan yang membutuhkan pelatihan. Untuk tujuan ini perlu memeriksa seberapa baik karyawan dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Sebagai contoh, karyawan pemasangan kabel optik perlu mendapatkan pelatihan pemasangan kabel fiber optik sehingga tidak mudah lepas. Contohnya, jadi lebih spesifik lagi siapa yang akan mengerjakan, karyawan mana yang akan mengerjakan, sehingga dia perlu benar-benar diberikan satu pelatihan sehingga dia menguasai apa yang dia kerjakan. Sehingga dalam proses pengerjaannya teruji, handal, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi analisis personil ini lebih kepada karyawan yang membutuhkan pelatihan. Lebih spesifik lagi orangnya, seperti itu. Yang keempat adalah analisis demografi. Ini adalah ilmu yang mempelajari keadaan suatu daerah. Jadi keadaan lingkungan suatu daerah termasuk adalah tentang usia. Jadi keadaan suatu daerah itu dilihat usia mereka. Nah, kemungkinan ketika mereka pada waktu itu sudah bekerja, belum ada komputer, jadi perlu pelatihan-pelatihan komputer seperti itu. Secara tradisional, penilaian kebutuhan pelatihan memerlukan analisis di tingkat organisasi, tugas, dan orang seperti tadi. Namun, dalam 2 dekade terakhir, para sarjana dan praktisi menyarankan bahwa analisis kebutuhan juga harus dilakukan memperhitungkan susunan demografis organisasi. Sebagai contoh, orang yang berusia lebih tua membutuhkan pelatihan teknologi karena pada waktu itu teknologi belum semaju sekarang. Jadi kalau dulu hanya manual, mungkin ya pakai hitung orek-orean gitu, coret-coretan gitu. Nah, sekarang itu kan lebih maju, semua berdasarkan komputer, sehingga orang-orang yang lebih tua kemungkinan besar mereka belum menguasai komputer, jadi perlu dilatih, diberikan pelatihan.
kepada mereka, sehingga mereka juga bisa untuk menguasai teknologi, sehingga mereka mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan dibebankan kepada mereka dengan baik dan optimal. Kemudian metode-metode desain pelatihan. Jadi pelatihan itu ada metode-metode yang seringkali diterapkan. Yang pertama itu on the job training. On the job training ini, metode ini memiliki keunggulan memotivasi pekerja secara kuat karena pelatihan tidak dilaksanakan dalam situasi artifisial di dalam ruangan. Jadi langsung terjun ke lapangan. Kalau dia seorang montir, langsung memegang mesin, memegang mobil misalnya, motor misalnya, langsung langsung on job training ini seperti kira-kira praktek kerja lapangan seperti itu. Yang kemudian adalah off the job training. Program ini memberikan individu-individu dengan keahlian dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pada waktu yang terpisah dari waktu kerja reguler mereka. Jadi mereka diberikan keahlian dan pengetahuan tentang suatu pekerjaan, sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaan itu ketika misalnya pulang kantor, bisa dikerjakan di rumah. Mungkin seperti itu. Balik atau feedback sangat penting dalam pelatihan. Untuk pertama itu memberikan informasi kepada peserta tentang perilaku mereka selama pelatihan. Yang kedua, membuat proses pembelajaran lebih menarik bagi peserta untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, mengarah pada penerapan tujuan untuk peningkatan kinerja. Jadi pelatihan itu ada umpan balik atau feedback untuk apa sih? Untuk memberikan informasi kepada peserta pelatihan selama mereka dalam pelatihan, apa yang mereka mampu, apa yang mereka tidak mampu, mereka diberikan informasi. Yang kedua, proses pembelajaran lebih menarik. Nah, kalau ada interaksi antara mentor atau pelatih dengan yang dilatih, itu lebih menarik, akan lebih menarik, dan ada motivasi orang untuk belajar, motivasi untuk lebih interaksi di dalam suatu pelatihan atau pembelajaran. Yang ketiga adalah tujuan untuk peningkatan kerja. Jadi ada peningkatan kerja itu bisa meningkat. Peningkatan kerjanya bisa meningkat karena ada feedback atau umpan balik yang disampaikan kepada para peserta pelatihan. Ada 3 prinsip yang penting tentang penyampaian umpan balik atau feedback. Nah, ini umpan balik itu harus disampaikan karena penting. Yang pertama adalah umpan balik sebaiknya diberikan segera sesuai dengan perilaku individu. Jadi segera diberikan umpan balik pada saat itu. Yang kedua adalah umpan balik yang bersifat langsung dan sering cenderung menghasilkan kinerja terbaik. Jadi ketika dia salah,
ketika dia keliru itu langsung disampaikan. Dia langsung menyampaikan juga sehingga bisa dikoreksi. Sehingga untuk kedepannya itu bisa lebih baik. Yang ketiga adalah umpan balik positif maupun negatif memiliki nilai bila disampaikan dengan jelas. Jadi penyampaian feedback itu juga baik. Baik dalam artian bisa diterima apakah itu negatif ataupun positif, penyampaian itu juga penting. Sehingga orang dapat memahami apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi tantangan mereka di dalam mengikuti pelatihan atau pembelajaran. Selanjutnya adalah karakteristik peserta yang perlu diketahui dalam pelatihan atau training. Nah, karakteristik peserta itu juga harus dikuasai oleh mentor atau pelatih. Yang pertama, pelatihan mungkin terjadi jika peserta siap untuk belajar. Tahu dalam artian kesiapan peserta pelatihan. Jadi kita harus juga memastikan bahwa peserta ini benar-benar siap untuk mengikuti pelatihan, untuk belajar. Sehingga apa yang kita sampaikan itu boleh masuk. Tapi kalau mereka sendiri tidak siap, telat, ngantuk, konsentrasi buyar, itu tidak akan maksimal dalam pelatihan. Yang kedua adalah keyakinan individu dan kemampuannya untuk sukses. Dalam pelatihan dan pekerjaan, yakin akan kemampuan. Itu dulu ada keyakinan individu pada kemampuannya, kemampuan pribadi, bahwa ketika saya sudah selesai pelatihan ini, saya percaya, saya yakin saya akan mampu, saya akan sukses dalam pekerjaan saya. Yang ketiga adalah motivasi belajar. Jika karyawan tidak termotivasi untuk dilatih, maka dapat dipastikan akan gagal dalam pelatihan. Jadi motivasi dari karyawan itu juga perlu ditingkatkan. Karena dengan motivasi belajar karyawan itu ada dorongan dari dalam untuk ingin lebih baik lagi, ingin lebih mengembangkan sesuatu yang belum pernah didapat dan akan didapatkan lewat pelatihan ini, sehingga dia lebih semangat, gitu, termotivasi untuk ikut dalam pelatihan ini, dan dia yakin akan berhasil, seperti itu ya. Kemudian adalah karakteristik dari pelatih. Nah, yang pertama itu pelatih menetapkan tujuan tertentu dan mengkomunikasikannya dengan jelas kepada peserta. Artinya, misalnya kita hari ini kita bisa membongkar suatu motor dan merakitnya kembali dengan baik. Jadi kita menyampaikan tujuan dan komunikasi dengan peserta pelatihan sehingga mereka juga memahami apa tujuan daripada pelatihan ini. Sehingga pelatihan itu tidak menjadi membosankan, tapi ada tujuan yang sudah kita tetapkan dan kita sudah komunikasikan bersama-sama dengan atau kepada peserta pelatihan. Yang kedua, pelatih harus memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana peserta belajar. Jadi pelatih juga harus memahami,
karakteristik setiap peserta belajar, peserta pelatihan ini seperti apa. Jadi ketika menyampaikan sebuah materi, dia mengerti bahwa kemampuan daripada peserta belajar ini seperti ini. Sehingga materi yang disampaikan itu dipahami dengan baik oleh peserta belajar. Yang ketiga adalah pelatih harus memiliki kemampuan komunikasi. Ya, ini dengan komunikasi yang baik, otomatis apa yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima, bisa ditangkap oleh peserta. Kalau kita komunikasinya kurang baik, kurang jelas, pelafalannya kurang jelas, mungkin suaranya kecil, nggak kedengaran, orang itu akan bosan dan terakhirnya ngantuk. Kalau sudah ngantuk, konsentrasi bubar, semua sudah dipastikan bahwa peserta tidak akan mendapatkan apa-apa dari proses pelatihan itu. Jadi pelatih harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga dapat diterima oleh peserta didik. Kemudian pelatih harus menyadari peserta didik memiliki gaya dan perlakuan yang berbeda dari pelatih. Jadi pelatih tidak bisa, atau mentor tidak bisa menyamaratakan peserta. Tapi setiap peserta itu memiliki gaya. Jadi pelatih harus menyadari dari mana saya harus menyampaikan, dari segi mana saya harus sampaikan sehingga bisa diterima oleh peserta pelatihan. Kemudian transfer pelatihan berkaitan dengan sejauh mana materi, keterampilan atau prosedur yang dipelajari dalam pelatihan dipraktekkan dalam pekerjaan dan digunakan oleh karyawan. Jadi sejauh mana dari hasil pelatihan itu, keterampilan yang sudah diperoleh, prosedur-prosedur yang sudah dipelajari itu dipraktekkan dalam pekerjaan oleh karyawan. Yang pertama itu memaksimalkan antara situasi pelatihan dan kerja. Jadi situasi pelatihan itu dimaksimalkan, ya mirip-mirip lah dengan situasi ketika dia bekerja. Jadi dia bisa paham, dia bisa membayangkan, oh iya ketika saya kerja seperti ini. Nah ketika dia kembali di tempat kerja, dia bisa mengingat, oh yang dilatih kemarin itu seperti ini, dilatih kemarin itu seperti ini, kalau buka ini seperti ini, kalau masang ini seperti ini, apa dulu harus urutan-urutannya yang saya harus pasang, seperti itu. Yang kedua adalah menyediakan waktu praktik yang memadai. Ya kalau orang-orang teknik harus prakteknya memadai. Apapun itu pekerjaannya juga ya saya rasa harus memadai. Karena tanpa pelatihan untuk praktek atau tanpa waktu untuk praktek itu akan sulit berkembang. Karena apa yang sudah kita pelajari itu hilang kalau tanpa praktek. Tapi kalau kita praktek terus, apa yang kita terima kita praktekkan, apa yang kita terima kita praktekkan, itu dengan otomatis akan teringat di kita, urut-urutannya seperti ini, caranya seperti ini, prosedurnya seperti ini, sehingga itu menjadi kebiasaan, sesuatu yang kita ulang akan menjadi satu kebiasaan. Berlatih di konteks yang berbeda menumbuhkan kreativitas. Nah jadi kita bereksperimen
Kalau seperti ini bagaimana ya? Kalau seperti ini bagaimana? Biasanya kita bongkar motor Matic misalnya, kita bongkar motor yang biasa pakai gigi itu. Biasa Matic kita bongkar yang pakai gigi. Dia bereksperimen, jadi kreatif gitu, kreativitasnya muncul. Nah, yang keempat, trainer dan peserta harus bekerja sama selama proses training. Jadi harus saling memberikan informasi, harus membagi informasi. Trainer atau mentor ini memberikan informasi kepada peserta training. Demikian juga peserta training. Karena belum tentu apa yang diketahui peserta training diketahui pula oleh mentor atau pelatih. Demikian sebaliknya, apa yang diketahui trainer atau mentor belum tentu diketahui oleh peserta pelatihan, sehingga diperlukan kerjasama di dalam satu proses pelatihan, sehingga proses pelatihan itu menjadi menarik. Karena apa? Ada kerjasama, ada saling komunikasi. Jadi ketika satu pelatihan menarik, orang akan termotivasi. Kembali lagi pada motivasi untuk bisa. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Seperti itu. Ekspektasi antara trainer dengan peserta harus dijelaskan di awal. Jadi bayang-bayangan tujuannya itu, ekspektasinya apa nih? Misalnya motor mati bisa hidup gitu. Ya, bagaimana caranya? Di dalam pelatihan itu kita jadi bimbing. Oh, ini periksa ini, sehingga ekspektasi motor hidup sama. Di trainer ekspektasinya adalah motor hidup, di peserta training itu motor hidup. Seperti itu. Yang keenam, pelatih menyediakan program penyegaran refresh materi. Misalnya gini, kita lupa akan satu materi. Jadi pelatih itu memberikan bimbingan. Ya, kalau di pelatihan-pelatihan sekarang banyak ya garansi seumur hidup, itu garansi sampai bisa, artinya bahwa selama kita belum bisa, kita bisa bertanya kepada trainer atau pelatih yang menyediakan pelatihan itu. Jadi ketika kita mendapatkan kendala, kita lupa atau bagaimana belum bisa, kita tanya lagi, ada penyegaran, kita tanya. Demikian juga materi-materi yang kita terima itu bisa kita refresh lagi. Ketika kita nggak nyampe mungkin pemikiran kita atau terkendala, ada yang kesulitan, kita bisa bertanya seperti itu. Baik, mungkin demikian pemaparan saya, dan selanjutnya ada teman saya sekelompok yang akan melanjutkan halaman 209 sampai dengan 220 kepada Kang Rizal Firda nanti akan melanjutkan. Demikian presentasi pada hari ini. Pada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita. Saya mengucapkan terima kasih, Pak. Semoga apa yang saya paparkan pada sore hari ini bermanfaat buat kita, menambah pengetahuan kita, sehingga kedepannya kita menjadi orang-orang yang lebih maju dan orang-orang yang senantiasa siap untuk belajar. Demikian, terima kasih. Selamat sore, selamat menjelang tahun baru. Kiranya tahun depan
kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada tahun ini. Demikian, selamat sore.